subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, usai diotopsi jenazah bocah berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah dimakamkan. Polisi menangkap 4 orang terkait kematian bocah. Jenazah Aisyah Latufatul, gadis 7 tahun, disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kematian Aisyah tidak dicurigai tetangga dan kerabat karena orang tua korban berkelit Aisyah ada di rumah kakeknya di desa lain. Namun kecurigaan warga terjawab saat kakek korban datang dan menanyai keberadaan korban. Warga akhirnya mendatangi rumah korban dan menemukan korban meninggal di dalam kamarnya. Peristiwa ini pun dilaporkan ke perangkat desa dan polisi. Akhirnya 4 orang ditahan. Mereka adalah orang tua korban, seorang dukun desa dan teman dukun desa. Mereka diduga melakukan ritual ruatan terhadap Aisyah yang dipercaya kenakalan bocah 7 tahun ini karena makhluk halus. Dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, melihat kondisi dari anaknya ya diyakini adalah kalau pada saat itu kondisi kejiwaannya telah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Nah. Jenazah korban sempat disimpan orang tuanya selama 4 bulan di rumahnya dengan keyakinan korban akan bangun setelah diruatan. Kejadian yang menimpa Aisyah tak diduga kerabat. Enggak ada ya. Biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman enggak ada. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngerokok bareng. Walaupun nyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti itu? Enggak menyangka. Hingga kini penyebab kematian korban masih diselidiki dan 4 orang tersebut masih diperiksa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Oknum PNS di Klungkung, Bali cabuli anak di bawah umur hingga 3 kali. Korban merupakan anak kandung dari selingkuhannya yang telah dipacari selama 1 tahun. Putu Surata, salah satu oknum PNS di pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali ini tertunduk malu ketika dibawa petugas Satreskrim Polres Klungkung. Putu Surata tega mencabuli anak selingkuhannya yang baru berumur 10 tahun. Kejadian berawal saat ibu korban meminta pelaku untuk menjaga korban karena akan ditinggal pergi ke Denpasar. Saat pelaku dan korban berduaan di kamar kos, pelaku tidak bisa menahan hasratnya dan mencabuli korban. Kelakuan bejat pelaku sudah dilakukan 3 kali, setiap kali ibu korban menitipkan korban kepada pelaku. Nah, kita seperti bercanda dulu kan, bercanda itu entah apa terjadi. Kilaf. Dari candaan pegang-pegangan pinggang segala macam. Saya udah siap apa yang saya perbuat, saya siap menanggung. Sampai 3 kali itu apakah ketiga kalinya kilaf Pak? Itu setiap ini udah kita berdua itu udah bercanda udah kejadian. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari spray, celana dalam korban, serta hasil visum korban. Berinisial SPS, umur 57 tahun, masih berkeluarga dan pekerjaannya sebagai PNS di Pemkab Klungkung. Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ya yang dilakukan oleh pelaku, dan pelaku ini pada saat itu statusnya merupakan pacar dari ibu korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak.
dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Klungkung, Bali, IGD Juli Arsana, iNews melaporkan. Seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega berbuat cabul terhadap muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya perbuatan bejat tersebut dilakukan pelaku di ruang pengurus masjid. Oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot sebuah masjid. Menurut petugas keamanan masjid, pelaku sempat diamankan warga setelah menerima laporan dari keluarga korban. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setu. Seorang bocah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dilecehkan seorang pria yang sedang melaksanakan sholat di masjid. Ibu dari bocah tersebut berada di saf depan hingga tidak mengetahui peristiwa yang menimpa putrinya. Kamera pengawas merekam seorang pria melecehkan bocah perempuan yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid di kota Pangkal Pinang. Tidak hanya sekali, pria ini melecehkan bocah tersebut berkali-kali. Menurut keterangan polisi, sang bocah datang bersama ayah dan ibunya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun korban terlepas dari pengawasan karena saat sedang sholat berjamaah, ibu korban berada di saf depan. Ini merupakan pendatang yang kebetulan singgah ke masjid untuk sholat isya. Nah, disitulah pada saat suami korban di depan, istrinya di belakang, tersekat oleh tabir penyekat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ibunya ini dengan anak-anaknya, anaknya ada perempuan, satunya masih kecil, semua pada masih di bawah umur. Nah, disitulah pelaku dari belakang langsung mencabuli anaknya. Kasus penganiayaan majikan oleh asisten rumah tangga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dilatar belakangi sakit hati pelaku terhadap korban. Tersangka mengaku kesal lantaran sering dimaki dengan kata-kata kasar. Selain itu, korban juga menahan gaji pelaku selama 3 bulan bekerja sebagai ART. Asisten rumah tangga berinisial NN, warga Sukabumi, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap majikannya yang sudah lansia. Tersangka ditangkap di rumah majikannya tanpa perlawanan di Komplek Taman Palem Lestari Blok A7 Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini berawal dari kekesalan pelaku terhadap korban yang sering memaki dan menahan gaji pelaku selama 3 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Makian dan penahanan gaji ini terjadi setelah pelaku NN meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun tak pernah dipenuhi oleh korban. Dalam video CCTV yang viral di media sosial, pelaku menganiaya korban sebanyak 2 kali. Yang pertama, korban dipukul galon air mineral. Yang kedua, korban dicakar hingga luka memar di bagian kaki dan tangan. Yang bersangkutan kerja baru berjalan 3 bulan, yaitu masuk melalui makelar. Ya, sampai saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan siapa makelar tersebut ataukah mungkin dari yayasan mana. Karena ucapan daripada si korban sendiri akhirnya membuat si pelaku merasa sakit hati. Karena si neneknya suka menghina saya terus dan mereka kalau saya makan selalu tidak boleh. Itulah yang bikin saya stres. Dan di saat saya minta keluar, saya tidak dikeluarin terus sama non. Nah, akhirnya jadi saya begini. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa hasil visum korban, rekaman CCTV dan sebuah galon air mineral yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, anak pedangdut senior Rita Sugiarto, Raffi Zimah, ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Raffi ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Timur karena menggunakan narkoba jenis sabu. Nama penyanyi dangdut senior Rita Sugiarto mencuat. Bukan promosi lagu terbaru, tapi karena sang putra Raffi Zimah yang ditangkap polisi setelah kedapatan menggunakan narkoba. Raffi Zimah ditangkap di sebuah kamar hotel kawasan Jakarta Timur akibat menggunakan narkotika jenis sabu. Ya, memang betul ada inisialnya RZ, ya,
anak dari salah satu public figure yang sudah kita amankan kemarin sore. Ini masih kita lakukan pengembangan, ya, nanti besok akan kita sampaikan bagaimana hasilnya, karena ini masih pengembangan oleh tim penyidik. Terima kasih. Hingga kini polisi masih meminta keterangan dari Raffi Zima untuk pengembangan kasus. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Tim evakuasi mengangkat sejumlah potongan kapal selam KRI Nanggala 402 dari dasar laut. Informasi akan hadir usai jeda berikut ini.